G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo sahabat kecil Yesus, selamat hari Minggu. Jesus loves you. Adik-adik semuanya sudah siap beribadah kan? Pasti dong Kak Nadia. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita seperti yang tertulis di dalam Mazmur nomor 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, ibadah kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Glory be to God the Father, glory be to God the Son, glory be to God the Spirit, great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan Engkau, untuk pemeliharaan Engkau, dan juga untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan saat ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau, kami tahu itu adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau pimpin dan berkati ibadah kami, kiranya ibadah kami berkenan kepada Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama setiap hari memuji Tuhan kita yang selalu menuntun kita untuk berjalan dalam terangnya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord.
Adik-adik, mari kita sama-sama bacakan kredo kita hari ini yang diambil dari hukum yang terutama. Hukum yang terutama, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. The greatest commandment, Matthew chapter 22 verses 37 until 39. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. 最大的诫命，马太福音22章37到39节，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。 Adik-adik, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus menuntun kita supaya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus juga membantu kita supaya kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Supaya kita bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Sheng Ling de Guo Zi. Adik-adik ikuti peragaannya ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 안녕하세요. Deu tua card sensis left of this. Deu tua card seng. Kalian lagi ngapain? Oh, aku lagi belajar bahasa. Lagi belajar bahasa ya. Tadi kayaknya kakak dengar banyak gitu bahasanya beda-beda. Kalian belajar bahasa apa? Aku lagi belajar bahasa Jepang, Kak. Jepang? Aku lagi belajar bahasa Korea, Kak. Aku belajar bahasa Prancis, Kak, biar nanti bisa ke Menara Eiffel. Wow. Kalau aku belajar bahasa Mandarin, Kak, biar di sekolah Mandarin aku bisa bagus, Kak. Shelly, kenapa belajar bahasa Jepang? Biar nanti bisa pergi ke sekolah Jepang, Kak. Kalau Kayla?
Karena sering nonton film Korea, terus jadi pengen belajar bahasanya juga. Wah, kakak salut kalian bisa belajar bahasa karena mau pergi ke negaranya, mau sekolah di negara itu ya. Karena supaya nilainya di sekolah bagus, karena suka nonton filmnya, jadi kalian mau belajar. Tapi ada loh yang bisa kalian lakukan nih, kakak jadi ingat sesuatu nih. Kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih besar ketika kalian belajar bahasa di negara lain, bahasa asing. Tahu nggak kalian bisa ngapain? Ngapain Kak? Kalian bisa ceritakan firman Tuhan. Oh. Hah? Kayak gitu doang responnya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalian kan udah belajar bahasanya nih. Jadi kalian bisa ceritakan firman Tuhan di negara itu pakai bahasa Korea, pakai bahasa Prancis, bahasa Jepang, atau bahasa Mandarin. Bisa nggak? Iya Kak. Jangankan ceritakan firman Tuhan, kami aja masih terbata-bata ngomongnya Kak. Oh iya sih ya, karena kalian lagi belajar ya. Tahu nggak? Kakak jadi ingat satu cerita di Alkitab. Orang-orang ini nih, dia bisa ceritakan tentang firman Tuhan, cerita sesuatu yang wah, tanpa mereka perlu belajar bahasanya. Hah? Kok bisa? Gimana caranya Kak? Hebat kan? Mereka nggak perlu belajar bahasanya, tapi mereka bisa cerita ke orang-orang. Nah, kalian mau tahu ceritanya? Mau Kak, ceritain dong. Nah, jadi nih ceritanya begini. Waktu itu orang-orang Yahudi sudah tersebar dan tinggal di negara-negara lain selain Yerusalem. Tapi ada waktu tertentu mereka akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya seperti pada hari Pentakosta. Aku dengar ada seorang yang disalib. Oh? Pengikutnya tidak terlalu banyak. Tapi dia adalah seorang guru yang hebat. Oh? Dia banyak menyembuhkan orang yang sakit. Dan juga mengabarkan tentang jalan keselamatan. Bukan itu saja. Apalagi? Tapi dia mau berkumpul sama orang-orang yang berdosa. Apakah itu benar? Iya benar-benar. Oh, kamu pernah dengar ya? Iya. Waktu dia disalib, murid-muridnya entah kemana mereka ketakutan. Lari gitu ya? Ya, bersembunyi. Oh, rupanya benar ya? Sebenarnya murid-murid Yesus itu masih berkumpul, tapi mereka itu mengunci semua pintu karena mereka takut kalau tentara Romawi juga akan datang menangkap mereka. Nah, suatu hari dari sebuah rumah tiba-tiba ada suara yang ribut sekali. Apa ya yang terjadi? Nah, ada bunyi yang sangat besar seperti bunyi tiupan angin keras. Fiu. Lalu muncul lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada orang-orang yang sedang berkumpul itu. Jadi di atasnya ada lidah-lidah api. Nah, mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka itu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang berbeda, bahasa-bahasa asing. Kok bisa Kak? Ketika mendengar suara itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang yang banyak belajar. Dan pastinya mereka itu tidak pernah keluar negeri. Tapi semua orang bingung. Kalian tahu nggak kenapa? Mereka bisa berbicara bahasa Mesir? Iya, saya juga mendengar mereka berbicara bahasa Roma. Hah? Ini kan bahasa Kapadokia. Kok bisa begini? Bisa ya? Nah, kalian tahu nggak apa yang lebih membuat orang-orang itu terkejut? Apa tuh Kak? Yaitu apa yang mereka bicarakan. Nah, walaupun waktu itu ya banyak sekali orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka tuh mendengarkan hal yang sama. Nah, orang-orang itu sedang menceritakan, murid-murid Yesus ya, mereka menceritakan tentang Tuhan yang hebat, yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup manusia. Nah, mereka itu mendengarnya sampai takjub banget. Tapi, apakah mereka sedang mabuk? Mana mungkin orang mabuk bisa berbicara bahasa asing. Lagian sekarang masih pagi, pukul 9. Iya benar ya, jam 9. Dengar. Bukankah yang bicara itu Petrus? Ya betul. Dia sedang menyebut nama gurunya, Yesus dari Nazaret. Iya, Yesus itu sudah bangkit. Udah naik ke surga. Yesus bangkit dan naik ke surga. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Wow. nah jadi sejak saat itu mereka itu jadi ngerti loh. Mereka tuh percaya dengan apa yang dibicarakan sama murid-muridnya Yesus. Kenapa? Karena memang Yesus itulah yang disebutkan di dalam Alkitab. Dia adalah Juru Selamat yang akan datang.
ada satu hal lagi loh yang membuat aku yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Wah, apa itu Charlie? Murid-muridnya Kak sudah berubah. Murid-muridnya sudah berubah ya, betul sekali. Murid-muridnya itu dulu waktu Yesus ditangkap kan mereka takut ya, mereka semua kabur. Lalu mereka sembunyi kan, takut ditangkap sama tentara Romawi. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Murid-muridnya jadi berani loh. Mereka bisa menyampaikan tentang kuasa Tuhan kepada banyak orang. Nah, betul sekali. Jadi murid-murid Yesus itu berubah. Nah, setelah itu ya orang-orang Yahudi itu bertanya loh kepada Petrus, lalu apa yang harus kami perbuat? Iya, apa yang harus kami perbuat? Coba jelaskan. Bertobatlah dan dibaptis dalam nama Yesus. Baptis. Yesus akan mengampuni dosa kalian. Apa benar? Akan diampuni. Diampuni. Nah, akhirnya mereka itu dibaptis. Kira-kira ada 3.000 orang. Mereka itu senang sekali loh. Akhirnya mereka percaya sama Yesus. Bahkan mereka menceritakan Yesus ke banyak orang di tempat mereka tinggal. Wah, hebat sekali ya pekerjaan Roh Kudus. Iya, betul sekali. Nah, itu adalah namanya hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan mereka karunia. Sehingga mereka juga bisa berani memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, kakak mau kenalkan kalian kepada satu pasang misionaris. Mereka juga diberikan karunia itu loh. Mereka pergi memberitakan firman Tuhan ke luar negeri, bukan di negara mereka sendiri. Kalian mau dengar cerita mereka? Halo, selamat siang. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, boleh nggak memperkenalkan diri dulu? Nama saya Nathan. Saya Hison Kim. Kami satu keluarga, ada 4 anak. Kami tinggal di Indonesia selama 7 tahun. Wah, sudah lama ya di Indonesia. Kalau boleh tahu, kenapa sih mau menjadi misionaris ke Indonesia? Kami belajar untuk menerjemahkan Alkitab. Waktu kami berpikir kemana, kami sadar ada banyak bahasa suku di Indonesia. Paling banyak di dunia. Jadi kami sampai ke sini. Oh, begitu. Boleh berbagi pengalamannya belajar bahasa Indonesia, sukacita atau kesulitannya belajar bahasa Indonesia? Oke, tentang bahasa, sebetulnya istri saya dan saya dua-duanya suka bahasa, suka belajar bahasa. Jadi kami cukup menikmati belajar bahasa Indonesia juga, karena itu belajar bahasa yang baru itu seperti pintu masuk ke dunia yang baru, dan itu sangat menarik. Jadi kami bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia dan bisa belajar budaya yang baru, itu sangat menarik. Cuma waktu pertama datang memang budayanya beda dan cuacanya beda. Bahkan ada 2 anak kecil, itu yang sulit karena harus bergantian untuk belajar. Oh, begitu. Nah, kalau gitu boleh nggak sih kasih pesan atau nasihat kepada anak-anak di SKY Ministry? Saya sangat menghormati kalau anak-anak sudah mau bermisi ke luar negeri. Saya sangat menghormati tentang hal itu. Tapi kalau mau hidup sebagai orang misi di luar negeri, saya berpikir harus hidup di sini pun sebagai orang misi. Tidak mungkin lancar menginjili di luar negeri tanpa menginjili di sini. Jadi saya sangat harap sebagai orang misi, anak-anak harus hidup yang bisa menunjukkan kasih Kristus. Itu yang saya mau beritahukan. Ada lagi? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Luar biasa ya para misionaris itu. Nah, jadi Roh Kudus itu memberikan karunia berbahasa asing kepada murid-muridnya, terus kepada para misionaris tadi. Banyak juga loh sebenarnya misionaris. Nah, terus kepada kita juga bisa diberikan loh, supaya kita bisa menceritakan Injil Yesus itu kepada banyak orang.
Wah, kalau kita bisa berbahasa Jepang, Korea, Mandarin, Spanyol, Prancis, Afrika, dan sebagainya, pasti hebat dan asik ya, Kak? Betul, hebat sekali dan asik. Tapi tunggu dulu, tujuannya buat apa? Yaitu buat menceritakan kebaikan dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada dunia. Nah, kalau misalnya kalian mau menceritakan firman Tuhan, menceritakan Injil Yesus, Tuhan pasti akan berikan karunia itu. Kalian mau nggak ceritakan firman Tuhan? Mau dong, Kak. Oh ya, wah hebat sekali Kakak senang. Nah, seperti di sini ya di firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Coba kita baca sama-sama ya. Bagi Jason sama Kila. Pasal 1 ayat 8. Siap? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, begitu. Kalau begitu, kalian juga bisa menceritakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Siap? Siap, Kak. Oke, kalau gitu kita berdoa yuk. Ya. Tuhan Yesus, sama seperti dunia ini memerlukan Tuhan, kami mau dan kami siap dipakai Tuhan. Kalau Tuhan mau dan memakai kami, Tuhan pasti memberikan kami karunia dan kami percaya itu. Tuhan akan pakai kami untuk menceritakan firman Tuhan kemana Tuhan inginkan. Tuhan yang pimpin dan sertai kami supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Juga terus belajar untuk bisa dan berani menceritakan firman Tuhan kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, adik-adik nih juga bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan, atau saudara sepupu, atau kakek atau nenek yang belum percaya kepada Tuhan. Adik ceritakan kalau Tuhan Yesus sayang sama kita dan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Adik-adik, Roh Kudus akan menolong kita. Yuk, sebagai tekad kita mau nyanyikan lagu Ku Suka Kabar Injil. Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau sama-sama doa Bapa kami dan setelah itu ada doa berkat dari Ibu Maria. Mari kita berlutut.
主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata, terima berkat dari Tuhan. Kiranya anak-anak dipenuhi dengan Roh Kudus, berani bersaksi bagi Kristus, mengabarkan Injil kepada teman-teman, saudara, tetangga, dan orang-orang yang dikenal, sehingga mereka diselamatkan. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Dah.